Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Ragam Indonesia hadir kembali pagi ini untuk menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi menarik dan tentu saja unik dari berbagai wilayah di Nusantara tercinta. Kali ini kami akan menyajikan informasi tentang keunikan ikan endemik Jawa Barat, mencicipi kuliner serba bakso, dan menjelajahi keindahan wisata air terjun Jawa Tengah. Sahabat Ragam, berikut informasinya. Selama ini Jawa Barat menjadi salah satu daerah produksi perikanan air tawar terbesar di Indonesia. Namun sebagai produsen, populasi ikan lokal atau endemik Jawa Barat justru berada dalam jurang kepunahan. Hal ini karena kurang dilirik sebagai komoditas utama budidaya. Padahal, ikan-ikan endemik ini kalau dibudidaya secara serius akan memiliki nilai jual. Tidak hanya sebagai ikan konsumsi, ikan endemik Jawa Barat ini juga ada yang bisa dijadikan ikan hias. Nah sahabat, berikut informasi ikan endemik Jawa Barat yang layak untuk dibudidaya. Rupanya ikan gurame tidak hanya bisa dijadikan ikan konsumsi, melainkan juga jadi ikan hias yang potensinya tak kalah dengan gurame konsumsi. Ya, gurame kumpai. Di luar negeri gurame hias sudah sangat populer, tidak seperti di Indonesia yang baru mulai tampak geliatnya. Gerakan liukan tubuh dan siripnya gemulai. Postur tubuh gurame kumpai juga sangat terlihat gagah dan indah dengan kibasan siripnya. Warna siripnya juga bervariasi, ada yang putih, polos, pink, hingga belang. Ikan gurame kumpai bisa bertelur sampai 10.000 butir. Namun yang berhasil menjadi anakan hanya sekitar 50 hingga 80%. Dari anakan tersebut tingkat kematiannya hanya sekitar 2%. Sehingga yang berhasil hidup dan menjadi gurame kumpai di sekitar 40%. Namun, ikan gurame kumpai yang warnanya putih polos hanya ada 1% dari total kumpai yang ada. Jadi jangan heran jika gurame kumpai putih polos harganya bisa 10 kali lipat harga kumpai belang. Gurame bisa hidup di dataran rendah sampai tinggi dengan ketinggian hingga 500 meter dari permukaan laut dengan suhu hingga 30 derajat Celcius. Biasanya dalam jangka waktu 2 bulan, benih gurame hias sudah mencapai ukuran siap jual, yakni ukuran ibu jari atau jempol. Sebagai ikan hias, gurame kumpai semakin besar ukuran dan semakin dewasa umurnya, maka harganya akan semakin mahal. Menarik kan sahabat? Mungkin sebagian besar sahabat Ragam belum mengenal ucang. Ucang merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar atau lebih tepatnya berada di kali atau sungai yang alirannya tidak terlalu besar. Tetapi tidak semua sungai ada ikan ini. Seperti apa ya ucang itu? Ucang sama dengan lele ucang yang juga memiliki sumut. Namun ukurannya lebih kecil dan kepalanya lebih pipih dan sempit. Ikan ini juga sangat dikenal oleh warga Banyumas karena populasinya ada di sungai-sungai di daerah tersebut dan rasanya sangat gurih. Sebagai ikan konsumsi yang menjadi sumber protein hewani, ikan uceng juga diperdagangkan sebagai ikan hias. Ikan liar ini hidup di sungai yang airnya mengalir agak deras dengan dasar bebatuan sebagai tempat perlindungannya. Ikan ini cukup sulit untuk ditangkap. Biasanya masyarakat sekitar sungai menangkapnya dengan menggunakan jaring atau pancing. Ukuran tubuhnya kecil, biasanya panjang maksimal hanya mencapai 10 cm saja. Ikan ucang merupakan salah satu jenis ikan yang tahan hidup pada kandungan oksigen rendah dan kekeruhan air yang tinggi. Ucang merupakan ikan asli Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Selain Indonesia, ikan ucang dilaporkan juga ditemukan di Thailand, Hong Kong, dan Cina. Harga jual ikan ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya, yaitu mencapai 80.000 per kilogramnya. Rasanya yang enak sehingga digemari konsumen mengakibatkan tingkat penangkapan ikan ucang cukup tinggi. Ikan ucang selama ini belum bisa dibudidayakan sehingga permintaannya hanya bisa dipenuhi dengan mengandalkan hasil tangkapan dari sungai. Ikan jogoripuh merupakan salah satu ikan endemik Jawa Barat yang akan kita bahas berikutnya. Ikan air tawar yang satu ini juga dikenal sebagai ikan kekel. Ikan ini biasanya hidup di antara sela-sela batu yang terdapat di sungai yang mengalir.
Ikan kekel sekarang ini sudah menjadi ikan yang susah untuk didapatkan. Karena kini sungai sebagai habitat utama ikan ini tidak bisa mendukung kelangsungan kehidupannya. Ikan jogoripuh atau ikan kekel bentuknya mirip seperti ikan lele. Namun di punggungnya terdapat sirip yang berbeda dengan sirip ikan lele. Ikan lele siripnya memanjang dari belakang kepala hingga ekornya, sementara ikan jogoripuh atau ikan kekel ini mempunyai sirip kecil di belakang kepala dan satu lagi di dekat ekornya. Ikan kekel ini adalah ikan air tawar yang tergolong ikan yang kecil. Besarnya hanya sejari kelingking orang dewasa. Menurut penelitian, belum pernah ada ikan jogoripuh atau ikan kekel ini seukuran jempol orang dewasa. Ikan jogoripuh atau ikan kekel ini kalau dibandingkan dengan ikan ucang rasanya sedikit lebih keras. Bagi pecinta ikan hias, ikan kekel juga termasuk ikan musiman. Dikarenakan pembudidayaannya sedikit susah dan belum ditemukan teknik tertentu untuk menghasilkan pembenihan secara besar. Selain itu, merawat ikan yang tergolong catfish ini juga tidak mudah karena ikan kekel sangat sensitif dengan tingkat keasaman air, sehingga ikan kekel mudah mati bila tidak dirawat dengan baik. Ikan kancera atau torsoro merupakan salah satu jenis ikan air tawar khas Jawa Barat. Meski secara umum daerah penyebarannya meliputi wilayah di sekitar Indo-Australia seperti India, Indonesia, dan Malaysia. Secara morfologis dikategorikan sebagai familia Cyprinidae yang juga merupakan kerabat dekat ikan mas. Berdasarkan karakteristiknya, ikan yang disebut juga ikan dewa ini seringkali ditemukan di wilayah perairan yang jernih, bersih, dan mengalir secara terus-menerus. Mata air jenis ini hanya bisa timbul jika lingkungan hutannya lestari dan pepohonan lebat. Namun, seiring perkembangannya, kerusakan habitat dan penangkapan yang tidak terkendali menyebabkan jenis ikan ini hampir mengalami kepunahan. Ikan dewa atau ikan kancera bodas atau dalam bahasa latinnya Labeobarbus doumensis merupakan ikan langka karena jarang dijumpai di daerah lain. Bahkan oleh masyarakat sekitar, ikan ini telah dikeramatkan. Ikan jenis ini ada yang kecil hingga yang besar mencapai ukuran 1 meter. Khusus di Jawa Barat, banyak terdapat di Kabupaten Kuningan. Di kabupaten ini, kancera jenis ini banyak diselimuti suasana mistis. Di satu sisi memang jadi lestari karena tidak banyak orang yang berani mengambil, apalagi memakannya. Di beberapa desa banyak berkembang cerita dan kepercayaan yang menurut penduduk lokal, mereka menyaksikan sendiri bahwa ikan ini banyak memakan korban orang yang memakannya. Minimalnya mereka keracunan dan pingsan. Tetapi dengan tidak bermaksud menghina kepercayaan mereka, di negara Malaysia, ikan ini justru mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar. Sahabat, kehidupan ikan menjadi indikator bahwa sumber air masih bersih, tidak tercemar, dan hutannya lestari. Karena itu, konservasi di lingkungan harus terus dilakukan keturunannya agar ikan-ikan tetap hidup dan berkembang biak. Sahabat Ragam, Jawa Tengah memiliki berbagai objek wisata andalan yang bisa dijadikan sebagai lokasi wisata bagi turis lokal maupun internasional. Salah satunya adalah berbagai wisata air terjun yang tersebar di hampir semua kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di mana sajakah air terjun tersebut berada? Mari kita simak informasinya. Sahabat Ragam, ketika menyusuri pantai dengan menggunakan bendi ataupun kuda, maka kita akan menemukan sebuah air terjun di sisi timur pantai. Air terjun ini tepat berada di bibir pantai sehingga tampak istimewa. Selain itu, belum banyak orang tahu di sebelah timur tebing ini tersembunyi sebuah reruntuhan candi. Letaknya dekat dengan pantai membuat kita bisa mendengar sayup gemuruh ombak dari candi ini. Berlokasi di sudut timur Parangtritis, air terjun ini sering terlewatkan pengunjung karena memang cukup jauh dari lokasi parkir kendaraan. Air terjun ini berasal dari aliran kali kecil dari atas bukit yang mengalir turun menyusuri batu karang dan bermuara di pantai. Airnya yang tawar tidak akan menyebabkan badan lengket setelah puas bermain air. Perpaduan antara indahnya karang, gemericik air terjun, dan debur ombak khas pantai selatan sungguh menjadi pemandangan yang eksotis. Sangat cocok sebagai spot pemotretan pre-wedding atau sekedar menyalurkan hobi fotografi. Namun, keindahan air terjun Parangendok ini tidak dapat kita nikmati sepanjang tahun
Karena ada kalanya air terjun ini kering terutama pada musim kemarau sehingga yang terlihat hanya dinding karang saja. Air yang cukup jernih dan batu-batu karang cukup besar berbentuk bulat-bulat sering digunakan pengunjung untuk duduk santai dan mengabadikan momen travelnya. Anda juga bisa membuat istana pasir di tepian air terjun karena masih terdapat pasir yang sama seperti di bibir pantai. Bedanya kita tidak usah takut terkena ombak pantai yang terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul itu. Wisata alam yang selanjutnya adalah Grojogan Sewu. Anda mungkin lebih dulu familiar dengan wisata bernama serupa yang ada di Tawangmangu, Jawa Tengah. Tidak salah, Grojogan Sewu yang ada di Kulon Progo, Jogja memang baru dimulai dikenal sejak Februari yang lalu. Air terjun ini berada di Dusun Benteng, Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Dari kota Jogja Anda bisa menuju arah Godean, Sleman, lalu ke barat sejauh kurang lebih 20 km. Sahabat Ragam, menurut cerita, penemuan tempat wisata ini diawali dari mahasiswa UGM yang bertugas di Pedukuhan Benteng. Tanpa sengaja, mereka menemukan air terjun cantik ini. Sejak itu, Grojogan Sewu mulai diperkenalkan lewat internet. Sebagai tempat wisata, Grojogan Sewu di Kulon Progo terbilang masih sangat belia. Hal ini tampak dari pengelolaan yang masih belum sempurna. Biaya masuk ditarik secara sukarela, sedangkan akses dari tempat parkir sejauh 200 meter harus ditempuh dengan berjalan kaki. Pelang-pelang kecil sebagai penunjuk jalan pun terlihat seadanya. Meski demikian, pemandangan hutan yang indah sepanjang perjalanan akan terbayarkan dari setiap langkah Anda. Percikan suara air terjun mulai terdengar saat Anda memasuki area. Pemandangan air terjun yang jatuh melebar langsung menyegarkan segala penat dan beban. Grojogan Sewu Kulon Progo punya debit air yang cukup deras, terutama saat musim hujan. Meski deras, percikannya tidak sampai berterbangan dan mengganggu penglihatan. Menikmati pemandangan dengan suasana sunyi yang hanya berlatar deburan air sudah pasti menjadi agenda wajib. Kedamaian air terjun perawan ini terasa sungguh menenteramkan. Jika ingin merasakan kesegaran airnya, Anda bisa bermain-main di pinggiran air terjun ini. Tidak disarankan untuk ke tengah tempat jatuhan air ya sahabat, karena menurut warga setempat terdapat lubuk puluhan meter di dalamnya. Jika Anda ingin merasakan wisata alam yang masih jauh dari tangan jahil manusia, air terjun Grojogan Sewu di Kulon Progo adalah jawabannya. Sahabat Ragam, siapa yang belum pernah mencoba kuliner yang satu ini? Semua orang pasti pernah mencicipi kuliner yang bernama bakso. Harganya yang murah dan rasa yang lezat akan selalu menjadi kuliner favorit sepanjang waktu. Bahkan karena saking banyaknya peminat bakso ini, akan sangat gampang menemukan penjual bakso di sekitar kita. Meski bakso ini dikenal sebagai kuliner yang murah meriah, namun saat ini sudah banyak penjual bakso yang menjadikan kuliner yang terkenal dengan daging bulat ini sebagai menu yang berkelas dan dimodifikasi sebagai kuliner yang tak biasa. Kuliner bakso apa saja yang menggugah selera? Mari kita simak informasinya. Berikutnya ada inovasi olahan rumput laut yang akan dijadikan bakso warna-warni. Selain warnanya menarik, cara pembuatannya pun mudah. Pertama-tama cuci dahulu rumput lautnya hingga benar-benar bersih. Oh iya, jenis yang digunakan adalah jenis rumput laut Yukema ya sahabat. Setelah dicuci bersih, rumput laut dicampur dengan telur ayam lalu dihaluskan dengan menggunakan blender. Kalau sudah siap, kini saatnya menyiapkan adonan baksonya. Campur daging sapi dengan tepung dan beri bumbu seperti bawang putih halus dan bawang merah goreng. Bumbu tersebut berfungsi untuk menambah aroma dan rasa gurih pada daging sapi. Karena bakso dibuat tanpa bahan MSG, maka bawang putih dan bawang merah yang digunakan harus banyak ya. Kemudian adonan daging sapi ini kemudian dicampur dengan rumput laut yang sudah dihaluskan tadi. Sahabat Ragam, fungsi rumput laut pada bakso adalah sebagai pengenyal bakso itu sendiri. Kandungan keraginan pada rumput laut akan membuat tekstur bakso menjadi lebih kenyal secara alami saat sudah dimasak. Tentu saja rumput laut lebih aman dan banyak manfaatnya dibandingkan dengan menggunakan pengenyal sintetis dari bahan kimia berbahan seperti boraks. Agar bakso terlihat lebih menarik, beri warna pada bakso dengan pewarna alami sahabat, seperti warna merah dengan menggunakan wortel, ungu dengan umbi ungu, dan hijau dengan daun sawi. Setelah adonan selesai dibuat, saatnya perebusan. Cetak bulat-bulat adonan lalu masukkan pada air yang mendidih.
Bakso yang sudah matang biasanya akan mengapung pada air yang mendidih. Saat itulah bakso segera diangkat. Selain aman dikonsumsi, bakso ini juga bergizi tinggi, terutama ada bahan rumput lautnya, sahabat. Kandungan nutrisi yang terkandung pada rumput laut adalah 28% air, 5% protein, 33% karbohidrat, 9% lemak, dan 3% serat kasar. Apabila sahabat ingin mencobanya, sahabat bisa membuatnya sendiri di rumah. Selain lezat, bakso rumput laut ini juga kaya akan nutrisi yang menyehatkan. Selamat mencoba, sahabat. Satu lagi kreasi unik olah bakso, bakso kepala sapi. Ini merupakan jenis olahan bakso yang sedang tren. Kelebihan dari bakso kepala sapi ini adalah bakso ini bebas kolesterol. Kolesterol yang terkandung dalam kepala sapi tidaklah sebanyak kandungan kolesterol yang ada pada dagingnya. Pada dasarnya bakso ini dibuat dengan daging beserta tulang kepala sapi yang menjadi bahan utama dalam proses pembuatannya. Daging sapi digunakan sebagai campuran olahan bakso, sedangkan tulangnya sebagai kuah kaldu bakso. Rasanya pun dijamin enak dan tidak kalah dengan bakso yang lain. Sahabat Ragam, bakso ini terbukti bebas dari formalin dan untuk mendapatkan tekstur bakso yang kenyal, olahan bakso ini menggunakan tepung maizena. Sahabat, saat Anda mencicipi bakso ini, dijamin mendapatkan sensasi gurih yang berbeda. Perpaduan kuah bakso dari kepala sapi dan tulang sapi memiliki aroma khas dan warnanya pun sangat bening. Sungguh menggugah selera. Sahabat, jika Anda penggemar kuliner bakso, Anda harus mencicipi bakso yang satu ini. Baksonya bukan bakso sapi atau bakso ikan, tapi bakso pelangi dari daging kepiting soka. Selain rasanya yang lezat, warnanya pun menggugah selera. Tidak hanya warnanya, kandungan kepiting soka merupakan kepiting cangkang lunak khas Pulau Tarakan dan pastinya bergizi. Cara membuatnya gampang kok. Siapkan bahan-bahan seperti ini ya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu daging kepiting soka memakai blender. Setelah itu campur dengan tepung terigu untuk membuat adonan baksonya. Agar rasanya lebih mantap, jangan lupa tambahkan bawang putih halus, garam dan gula pasir secukupnya. Warnai adonan yang sudah jadi memakai pewarna alami seperti hijau dari daun bayam atau ungu dari ubi ungu. Setelah itu cetak bulat-bulat sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian rebus hingga matang. Tambahkan mie, toge, irisan seledri, sawi, dan bawang goreng. Sedangkan untuk kuahnya pakai kuah kaldu kepiting soka. Mantap! Ini dia, bakso pelangi kepiting soka khas Tarakan. Selamat makan, sahabat! Jangan beranjak dulu, karena setelah ini masih ada informasi unik lainnya khas Ragam Indonesia. Jadi tetap di Ragam Indonesia ya!